Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1271, Acara Bahagia. Pada malam hari kelima, semua talenta kembali ke rumah Xuan Yue Xingji. Hah. Tepat ketika dia mendarat, Ye Chen sedikit terkesiap. Apa yang salah? Hao Tian Xiyue dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan takjub. Kejutan. Ye Chen tersenyum, menaiki Tian Xiao selangkah demi selangkah, dan langsung menuju Jijia Xianshan. Hao Tian Xiyue dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka semakin bingung. Mereka menginjakkan kaki di Sutian dan mengikuti Ye Chen. Pada saat ini, Balai Gunung Abadi Keluarga Ji penuh dengan orang-orang, yang semuanya adalah anggota tinggi keluarga Ji. Selain keluarga Ji, ada 3 lelaki tua berbaju ungu dan seorang lelaki muda berbaju putih. Latar belakang keempat orang ini tidak kecil, mereka berasal dari keluarga Chu dari Wu Xuanxing. 5 juta mil jauhnya 3 lelaki tua berpakaian ungu semuanya adalah tetua dan sok bijak dari keluarga Chu, dan pemuda berbaju putih adalah anak dewa dari keluarga Chu, Chu Yang. Kali ini Wu Xuanxing datang ke sini untuk acara yang menyenangkan. Lebih tepatnya, mereka datang untuk melamar, dan objek lamaran adalah Ji Ruxue, salah satu dewi dari keluarga Ji. Ji Ruxue juga ada di sana, dia terlihat seperti seorang gadis, tetapi dia tidak main-main. Xiao Jia Biyu sangat pendiam, memelintir gaunnya, dan terkadang mengangkat matanya untuk mengintip Chu Yang, wajahnya merah. Senyum Chu Yang seperti orang yang mandi di angin musim semi, tanpa pretensi apapun. Matanya dalam, sumur kuno tidak memiliki ombak, rambut hitamnya tebal, mengalir seperti air terjun, vitalitasnya sekuat laut, dan terkadang ada penampakan yang muncul di sampingnya. Dia memiliki jenis darah khusus, yang mana sangat luar biasa. Mereka berdua menatapku seperti ini, dan aku melihatmu, dan sekelompok lelaki tua yang menonton menunjukkan senyum lembut. Oke, setuju. Kedua tetua semua tertawa. Keluarga Chu Wu Xuanxing juga memiliki orang suci yang bertanggung jawab, dan dengan status Chu Yang, dia dan Ji Ruxue, dewi keluarga Ji, sangat cocok, dan yang paling penting adalah cinta timbal balik mereka. Ye Chen datang, melangkah ke aula, dan matanya tertuju pada Chu Yang dengan akurat. Chu Yang juga mengalihkan pandangannya, dan ketika dia melihat Ye Chen, dia menunjukkan tatapan aneh. 3 orang bijak dari keluarga Chu juga melihat ke atas dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Teman kecil ini adalah seorang tamu terhormat dari keluarga Ji saya. Keluarga tetua Ji buru-buru tertawa, dan kemudian dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke sok bijak keluarga Chu. Si kecil ini tidak galak biasa, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan orang suci. Bahu dengan orang suci. Orang bijak dari keluarga Chu terkejut. Teman kecil, ini adalah 3 tetua dari keluarga Chu dari Wu Xuanxing. Ketika orang bijak dari keluarga Chu terkejut, orang bijak dari keluarga Ji memperkenalkan mereka. Junior Ye Chen, aku telah bertemu dengan kalian para senior. Ye Chen tersenyum dan segera melangkah maju, tahu bagaimana bersikap sopan. Oke. Zunseng dari keluarga Chu buru-buru tertawa, tetapi ketiga pasang mata tua itu terus menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Mereka masih tidak percaya bahwa seseorang yang telah berkultivasi di alam kekaisaran dapat masih berdiri bahu-membahu dengan orang suci. Teman kecil berbaju putih dari keluarga Chu ini adalah Chu Yang, putra dewa dari keluarga Chu. Orang bijak dari keluarga Ji menunjuk Chu Yang lagi, tersenyum sangat lembut. Dalam beberapa hari, dia akan menjadi menantu dari keluarga Ji. Jadi, aku masih bisa meminta segelas anggur pernikahan. Ye Chen tersenyum dan menatap Chu Yang dan Ji Ruxue. Rekan Taois, kamu perlu minum beberapa gelas lagi. Chu Yang tersenyum hangat, tetapi pipi Ji Ruxue sedikit memerah. Bertemu adalah takdir, bisakah kita keluar dan mengobrol? Ye Chen masih menatap Chu Yang. Tentu saja. Chu Yang tersenyum dan tidak menolak. Ayo. Ye Chen adalah yang pertama berbalik dan keluar, terlihat dalam suasana hati yang baik. Chu Yang sedikit terkejut, dan mengikuti. Ji Ruxue ragu-ragu, tetapi akhirnya tidak mengikuti. Keduanya keluar satu demi satu. Di aula, tetua keluarga Ji dan Zunseng dari keluarga Chu terlihat sedikit aneh, bertanya-tanya mengapa Ye Chen meminta Chu Yang untuk pergi keluar. Di sini, Ye Chen dan Chu Yang sudah keluar dari aula satu demi satu. Hao Tian Xiyue dan Xiao Yu di luar aula utama terkejut sesaat, dan menatap Ye Chen serempak. Terutama Hao Tian Xiyue, Ye Chen terlihat sedikit aneh. Ye Chen terbatuk, seolah mengingat 100 tahun yang lalu, dia bermain tanpa malu-malu di sekitar Dacu sebagai satu orang, dan menempatkan tuan yang benar dalam posisi yang sangat memalukan.
Melihat semua orang terlihat aneh, ekspresi Chu Yang juga menjadi aneh, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan sekelompok orang ini. Hilang. Ye Chen tertawa kering, dan yang pertama berjalan ke satu sisi. Beberapa orang datang ke taman rumah Ji. Setelah memasuki taman, Ye Chen memasang penghalang. Chu Yang melirik pesona itu, sedikit bingung. Ye Chen tidak berbicara, dan cahaya peri muncul, langsung tenggelam ke tengah alis Chu Yang. Segera, tubuh Chu Yang bergetar, dan Shenhai meraung. Dengan baik. Geraman rendah segera terdengar, dan Chu Yang memeluk kepalanya kesakitan. Di sini, Xiao Yu dan yang lainnya menyentuh dagu mereka satu per satu. Mereka semua adalah reinkarnasi dari Dacu. Lihatlah yang lain, ada putra dewa, dewi, pangeran, dan putri, lalu lihat diri Anda sendiri, bahkan pelacur-pelacur semuanya untuk satu uang. Dengan baik. Qin Yu masih meraung dengan kepala di lengannya, segel kehidupan sebelumnya dibuka, dan kenangan besar mengalir ke Shenhai seperti gelombang pasang, terkait dengan kenangan kehidupannya saat ini, mengingat nama kehidupan sebelumnya, Qin Yu. Melirik Qin Yu, Gong Xiaotian menarik lengan baju si Yue, Tuan, apakah semua orang yang bereinkarnasi terlihat persis sama dengan yang ada di kehidupan sebelumnya? Mendengar ini, Hao Tian si Yue pada awalnya tidak ingin berbicara dengan pria ini, tetapi ketika dia mendengar istri guru itu, dia tidak dapat menahan perasaan tersanjung, dan segera tersenyum, belum tentu, reinkarnasi tidak lebih dari yang lain. Hal-hal, apakah mungkin laki-laki bereinkarnasi menjadi perempuan, atau perempuan bereinkarnasi sebagai laki-laki? Itu dia. Hao Tian si Yue terbatuk datar dan menatap Ye Chen. Yah. Ye Chen juga terbatuk, dia tidak pernah memikirkan masalah ini, dan dia tidak tahu apakah itu mungkin. Kamu. Ketika orang-orang berbicara, Qin Yu berhenti gemetar dan menatap orang-orang dengan bingung. Sosok dan wajah sejelas dalam ingatannya. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum. 100 tahun. Qin Yu tiba-tiba melangkah maju, dan memeluk Ye Chen dengan keras. Pria setinggi 7 kaki yang agung itu juga menangis, dan kegembiraan yang tiba-tiba begitu luar biasa sehingga orang tidak bisa menggosok tangan mereka. Segera, semua reinkarnasi di rumah Ji dipanggil, tetapi Luosi tidak ada di sana, dia masih mundur. Ketika orang-orang dari kampung halaman saya bertemu, gambarannya secara alami emosional, dan aroma anggur segera menyebar ke seluruh taman. Pada suatu saat, Ji Ruxue datang. Namun, ketika saya melihat sekelompok orang ini membawa toples anggur, masing-masing dengan air mata berlinang, saya tertegun lagi, seperti pertama kali, semua orang yang berkumpul dengan Ye Chen akan seperti ini. Melihat kedatangan Ji Ruxue, Qin Yu sepertinya memikirkan sesuatu, buru-buru menatap Ye Chen dengan ragu, ini bukan Luoxi. Luoxi masih dalam pengasingan dan belum dibuka segelnya. Ye Chen langsung tersenyum. Itu bagus. Qin Yu tersenyum canggung. Tidak ada seorang pun di cucu yang tahu hubungan antara Luosi dan Ye Chen. Jika dia terlibat dengannya dalam kehidupan ini, itu akan sangat aneh. Ayo pergi bersama. Hao Tian si Yue menarik Ji Ruxue masuk, lalu menyerahkan sebuah guci. Kalian semua saling kenal. Ji Ruxue mengambil kendi itu, tetapi menatap semua orang dengan heran. Sangat akrab. Gong Xiaotian menyeringai, mungkin dia idiot, meraih tangan giok Ji Ruxue, dan tersenyum cabul, gadis kecil ini benar-benar tampan, seperti gadis peri. Pergilah. Qin Yu menendang Gong Xiaotian keluar dari jalan. Kamu lebih tangguh dari yang aku bayangkan. Ji Ruxue tersenyum manis. Aku juga sangat tangguh di tempat tidur. Qin Yu menyisir rambutnya ke belakang, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Tempat tidur. Ji Ruxue kehilangan kata-kata untuk sesaat, wajahnya yang cantik memerah, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yu akan mengatakan kalimat seperti itu padanya, dan itu di depan begitu banyak anggota keluarga Ji, dan dia keduanya belum menikah, sudah berapa lama berlalu, dan sepertinya mereka telah berubah sebelum dan sesudah. Kenapa kita tidak pergi? Biarkan mereka meninggalkan kamar pengantin, Wang Biao cegukan. Saya pikir itu dapat diandalkan. Senang membiasakan diri, kebiasaan rakyat Dacu seperti ini. Hao Tian si Yue tersenyum dan memegang tangan giok Ji Ruxue. Di mana? Dacu. Tempat yang indah. Oh. Episode 1272, Bab 1272. Hingga larut malam, semua orang bubar secara terpisah. Tak perlu dikatakan, ada beberapa pasangan di antara orang-orang ini, seperti Zhao Ziyu dan Nangong Ziyue, Qin Yu dan Ji Ruxue, keluarga Mu Yun dan keluarga Situ, serta pasangan King Yunzong dan Zheng Yangzong. Hal yang paling menakjubkan adalah Xiao Yu, yang mengambil salah satu reinkarnasi Dacu dalam waktu kurang dari sehari. Itu adalah murid perempuan dari keluarga Bei Chen di Beihu, yang juga berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar keluarga Xuan di Tianting. Dia tidak terlalu luar biasa di masa lalu, dia tersingkir di babak pertama, dan dia adalah seorang cocok dengan Xiao Yu. Di sisi lain, Gong Xiaotian dan Wang Biao sedikit menyebalkan,
dan Xiaoyu memiliki modal untuk mengatakan bahwa mereka tampan. Berbeda dengan mereka berdua, yang satu gemuk dan bertelinga besar, dan yang lainnya besar dan gemuk. Pelacur-pelacur. Mengutuk dan bersumpah, keduanya berjalan bahu-membahu, menyelinap keluar dari gunung peri keluarga Ji, dan langsung pergi ke kota kuno terdekat. Sosok-sosok itu bubar, tapi gambar di taman itu harum. Ye Chen cukup normal, tetapi Hao Tian Xiyue menjadi sedikit bingung setelah minum. Dia naik di pangkuan Ye Chen, melingkarkan lengannya di leher Ye Chen, pipinya menyatu, dan matanya yang indah seperti air beriak. Dengan seperti itu malam yang indah, tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu dengan adikmu? Kenapa aku punya perasaan inces? Ye Chen terbatuk datar. Kenapa aku tidak menjadi Chu Xuan dan Chu Ling? Hao Tian Xiyue mengedipkan matanya yang indah. Jujur, aku menghargai ide anehmu. Kalau begitu kamu memperlakukanku sebagai mereka. Hao Tian Xiyue tersenyum bodoh, matanya yang indah menjadi kabur, secara bertahap mengaburkan penglihatannya, dia meringkuk ke pelukan Ye Chen, tertidur lelap, dan masih berbicara dalam tidurnya, Ye Chen, aku ingin punya bayi bersamamu. Malam menjadi sunyi saat dia tertidur. Taman kecil dengan kelopak terbang, memantulkan cahaya bulan yang cerah, sunyi dan sunyi, dengan keindahan seperti mimpi. Ye Chen bangkit, dan menempatkan Hao Tian Xiyue di awan lembut, juga memantulkan cahaya bulan, dia tidur dengan nyenyak dan damai, dan di antara bisikan lembut dalam mimpinya, yang paling banyak adalah nama seseorang. Ye Chen tersenyum, dan menutupinya dengan jubah. Itu memang malam yang indah, hangat dan romantis, dan wanita yang tergila-gila sedang tidur, tapi dia tidak melakukan kesalahan. Tiba-tiba, darah meluap dari sudut mulutnya lagi, dan sosoknya juga menjadi sempoyongan. Di bawah sinar bulan malam, dia mengeluarkan cermin lagi dan meletakkannya di depan matanya. Namun, masih belum ada wajah di cermin, berbeda dengan 2 kali sebelumnya, yang muncul di cermin adalah kekacauan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan cermin di tangannya berubah menjadi abu terbang. Ye Chen tersenyum sedih, dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mengarahkan matanya yang redup ke langit berkabut, langit berbintang yang luas, bintang-bintang yang terang menjadi sangat kabur. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat membanjiri bumi, menutupi gunung peri ini dengan mantel yang indah. Setelah Hao Tian Xiyue selesai, dia melirik jubah yang menutupi tubuhnya, lalu ke pakaian rapi, dan kemudian melihat ke pohon spiritual tidak jauh dari sana, di mana Ye Chen memegang sebuah buku kuno dan membolak-baliknya. Bangun. Ye Chen menutup buku kuno itu, berdiri, dan memberikan pinggang malas. Hao Tian Xiyue melompat dari awan, melirik Ye Chen, kamu benar-benar seorang pria. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ye Chen melengkungkan bibirnya, ini malam yang indah, kamu bersikeras untuk tidur, aku tidak berani melakukannya, tapi roti kukusmu masih cukup lembut, aku tidak tahan. Setelah menyentuhnya beberapa kali lagi, kamu akan bekerja sama, dan teriakannya masih sangat mesum. Pergilah ke neraka. Hao Tian Xiyue mengambil sebuah batu dan melemparkannya, pipinya masih memerah. Lihat dirimu, kamu sedang terburu-buru. Ye Chen sedikit memiringkan kepalanya, dan dengan mudah menghindari batu itu. Meskipun dia mengelak, orang yang baru saja masuk ke taman itu terkena bibit, dan itu kebetulan bahwa dia menabraknya. Wow! Gong Xiaotian masuk, mencengkeram dahinya, dengan Wang Biao di sisinya. Pergi melacur lagi. Ye Chen menatap keduanya sambil tersenyum. Omong kosong, kami tuan-tuan. Hantu percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kita tidak ada hubungannya. Gong Xiaotian menyeringai, memutar tubuh gemuknya dan mencondongkan tubuh ke depan, menyodok Ye Chen dengan jarinya, lalu melirik Hao Tian Xiyue tidak jauh, dan mengedipkan mata, dengan celaka senyum di wajahnya, paman tuan pasti bersenang-senang tadi malam. Keren, keren sekali, kata Ye Chen, dan menyebarkan buku kuno itu lagi. Aku akan mengatakannya. Wang Biao berkata dengan sungguh-sungguh, urusan paman guru selalu terguncang oleh bumi. Jangan bicara padaku, tidak ada gunanya. Ye Chen menendang Wang Biao, pergi dan panggil semua orang yang bereinkarnasi untuk membersihkan darahmu. Ayo. Gong Xiaotianer dan Wang Biao terkikik, berbalik dan berlari keluar. Setelah keduanya pergi, Hao Tian Xiyue datang dan menatap Ye Chen dengan ragu, cederamu dari kemarin. Tidak masalah. Ye Chen mengangkat bahu. Mengapa cermin tidak bisa memantulkan wajahmu? Hao Tian Xiyue menatap Ye Chen dengan cemas. Semua orang tampan seperti ini. Cih. Hao Tian Xiyue memutar matanya ke arah Ye Chen. Meskipun tidak ada apa-apa di permukaan, kekhawatirannya bahkan lebih berat. Dia masih mengerti Ye Chen. Semakin banyak Ye Chen seperti ini, semakin berarti bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Di luar taman, Gong Xiaotianer dan Wang Biao telah membawa orang-orang yang bereinkarnasi. Baru saat itulah Ye Chen meletakkan buku kuno itu, dan sekilas, semua orang penuh energi,
terutama pasangan muda, yang semuanya penuh kemuliaan mereka seharusnya melakukan banyak pekerjaan ranjang tadi malam. Semua orang duduk bersila, termasuk Hao Tian Xiyue, tapi Chu yang tidak ada di sini. Ye Chen segera mengorbankan api peri, yang berubah menjadi lautan api, menyelimuti semua orang. Lalu, ada Tian Lei dan Pil Ancestor Dragon Soul, Kai dan Si tanpa Pil Si, Kai Sen Si tanpa Senhai. Tian Lei sangat dekat dengan temper tubuh mereka, dan Pil Ancestor Dragon Soul sangat dekat dengan temper tubuh mereka. Setelah beberapa saat, tubuh suci dan darah suci Ye Chen terjalin dan bercampur dalam api peri. Dengan baik. Dengan baik. Adegan itu penuh dengan gumaman yang menyakitkan, tetapi mereka semua mengertakkan gigi dan bertahan, mengetahui bahwa Ye Chen dilahirkan kembali untuk mereka. Hu. Diiringi oleh erangan rendah, dan suara-suara seperti itu terus terdengar, banyak orang telah menembus kultivasi mereka dalam proses transformasi. Ye Chen tidak akan pelit dengan pil, serpihan terbang keluar dan berubah menjadi esensi, melonjak seperti air pasang, seperti laut yang bergelombang, sebagai suplemen bagi orang yang bereinkarnasi untuk menerobos, membantu mereka menembus penghalang dengan kuat. Ini adalah proses yang panjang. Tidak lama kemudian, Qin Yu dan Ji Ruxue juga datang, salah satu pasangan muda itu penuh kemuliaan, yang lain pipinya memerah, sepertinya mereka akan memasuki kamar pengantin, tadi malam juga merupakan pemandangan yang indah. Ini. Melihat api abadi, Tian Lei, dan garis keturunan dominan Ye Chen, Ji Ruxue terkejut. Bakat yang luar biasa. Qin Yu, yang mengenal Ye Chen dengan baik, tidak bisa menahan senyum, meskipun darahnya mendominasi dalam kehidupan ini, dan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Ye Chen, tetapi tekanan yang diberikan Ye Chen padanya masih seperti gunung raksasa. Yang membuat hati orang bergetar. Bagian. Ye Chen tersenyum pada mereka berdua. Jernih. Qin Yu menarik Ji Ruxue untuk duduk bersama, dan juga berubah di bawah pelatihan jiwa naga leluhur dan asal mula tubuh suci. Ini tidak mudah. Di kedalaman gunung peri keluarga Ji, leluhur keluarga Ji melihat ke sisi ini dan tidak bisa menahan nafas. Mata tuanya penuh dengan makna yang dalam, seolah-olah dia mencium nafas garis keturunan Ye Chen dari jarak jauh, itu adalah semacam garis keturunan di langit, meskipun itu adalah setengah dari tubuh suci kuno, itu cukup untuk berdiri di bahu. Untuk bahu dengan kaisar. Malam tiba dengan tenang. Di taman, Ye Chen perlahan menarik kekuatan magisnya, wajahnya masih sedikit pucat, dan masih ada seberkas darah. Orang-orang yang bereinkarnasi masih duduk bersila, dan mereka semua diberkati secara kebetulan dalam pelatihan darah ini. Ye Chen menyeka keringatnya, mengeluarkan kendi, dan meminumnya. Tepat setelah minum sepoci anggur, Ye Chen melirik ke puncak gunung, dan tatapannya tepat tertuju pada sebuah gua di puncak gunung, itu adalah gua tertutup Luoxi, dan dia keluar dari gua saat ini. Ye Chen tersenyum, naik ke langit dalam satu langkah, turun dalam 2 atau 3 langkah, dan mendarat di puncak gunung. Begitu dia melihatnya, dia melihat Luoxi yang sedang berbaring di luar gua. Luoxi dalam bentuk seorang gadis persis sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi bahkan lebih luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh awan peri, dan rambutnya diwarnai dengan cahaya peri. Di bawah sinar bulan yang terang, dia sangat suci. Baru saja ketika dia keluar, Luoxi melihat Ye Chen, dia tertegun sejenak, dan keanehan muncul di matanya yang besar. Ye Chen sedikit tersenyum, dan mengorbankan pesona itu. Segera, cahaya langit terbang keluar dari Ye Chen dan tenggelam ke tengah alis Luoxi. Episode 1273, Dewi Keluarga Chu. Saat cahaya peri masuk, tubuh halus Luoxi bergetar. Saat berikutnya, dia menutupi kepala kecilnya, ekspresinya sedih. Ye Chen berdiri di tempat, tetapi tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangannya, setiap kali jantungnya berdetak, ada rasa sakit. 100 tahun yang lalu, dia menelan pil Tianji dan roh Luoxi. Gadis kecil ini dan Xuan Fei yang membantu kota pil untuk menyempurnakan pil Tianji dan juga membantunya mencapai tubuh suci. Jika tidak, tidak mungkin melawan balik. Pertanda. Dalam kegelapan, seberkas cahaya peri tampak terbang keluar dari tubuh Ye Chen dan masuk ke tubuh Luoxi. Itu adalah semangat kehidupan Luoxi sebelumnya. Sekarang Luoxi akan kembali ke tahta, itu akan kembali bersamanya. Setelah mengikuti Ye Chen selama 100 tahun, itu dapat dianggap sebagai menemukan tuan yang sebenarnya, tetapi butuh waktu lama. Ratusan tahun. Dengan baik. Semangat kehidupan sebelumnya dan ingatan kehidupan sebelumnya kembali satu demi satu, membuat suara nyanyian Xiao Luoxi semakin menyakitkan. Bahkan jika dia tidak tahan, Ye Chen masih berdiri di tempatnya. Dia tidak bisa membantu saat ini. Orang yang bereinkarnasi membuka ingatan kehidupan sebelumnya, dan rasa sakit tidak bisa dihindari. Ini adalah karmanya sendiri, dan dia tidak bisa ikut campur. Saya tidak tahu berapa lama sebelum tubuh lembut Luoxi berhenti gemetar. Anda melihat Ye Chen di bawah cahaya bintang,
Luo Xi membeku di sana, kabut di matanya mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dengan perubahan. Kamu Chen. Akhirnya, Luo Xi tidak bisa menahan emosinya, dia mengambil langkah maju, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen seperti dulu, air mata di matanya membasahi pakaian Ye Chen, mencekik isak tangisnya terus-menerus. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Keduanya duduk di puncak gunung, dan Xiao Luoxi bersandar di bahu Ye Chen, diam-diam menatap Hao Yu Xingtian. Tahun-tahun berlalu, dan 100 tahun telah berlalu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat Ye Chen di sini. Ini harus menjadi hadiah dari Tuhan, penyesalan dari kehidupan sebelumnya terus berlanjut ke kehidupan ini, membawa harapan yang menggembirakan bagi hubungan yang hancur, meskipun penuh dengan perubahan, itu sangat membahagiakan. Di bawah sinar bulan dan bintang, Luoxia duduk bersila di puncak gunung. Ye Chen sekali lagi mengucapkan mantra untuk memurnikan darahnya, setelah ini dia akan memulai perjalanan baru. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Luo Xi yang terbangun bertemu dengan orang yang bereinkarnasi, yang merupakan adegan emosional lainnya. Namun pemandangan hangat ini akhirnya diinterupsi oleh kedatangan 3 orang bijak dari keluarga Chu. Wajah ketiganya sangat suram, bahkan sedikit jelek. Qin Yu bangkit dan menatap mereka bertiga dengan cemberut, 3 tetua, mungkin sesuatu terjadi. Keluarga baru saja menerima kabar bahwa Siner telah dibawa pergi. Kamu tahu siapa pembunuhnya? Mata Qin Yu bersinar dingin, dan suaranya menjadi lebih dingin. Aku tidak tahu. 3 orang bijak dari keluarga Chu berkata satu demi satu, mungkin orang suci yang bisa mencuri Siner di bawah pengawasan leluhur, dan dia bukan orang suci biasa. Itu tak terduga. Itu tidak mungkin iblis tua yang haus darah. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, bintang haus darah itu hanya berjarak 500.000 mil dari bintang Wuxuan, memang mungkin, jika itu dia, itu akan sangat menyakitkan. Belum terlambat, aku akan kembali ke keluarga secepat mungkin, kata Qin Yu, melangkah ke Sutian. 5 juta mil, terbang seperti ini, kapan kita bisa kembali? Suara berkabut terdengar, dan leluhur keluarga Ji muncul, menarik kembali Qin Yu dan 3 orang bijak dari keluarga Chu yang telah terbang ke dalam kekosongan dengan satu tangan. Tapi kita tidak bisa menunggu seperti ini. Zun Seng dari keluarga Chu berkata dengan tergesa-gesa. Gunakan platform luar angkasa berbintang, kata leluhur keluarga Ji dengan ringan. Keluarga Ji memiliki platform luar angkasa berbintang. Tidak hanya Qin Yu dan 3 kuasi bijak dari keluarga Chu, tetapi bahkan Ye Chen tidak dapat menahan keterkejutannya. Platform langit berbintang adalah zona teleportasi antara bintang kuno dan kuno bintang, mulai dari puluhan ribuan mil, paling banyak beberapa juta mil, adalah harta karun yang memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya. Ikut aku. Patriark keluarga Ji terbang ke kedalaman gunung peri keluarga Ji tanpa banyak penjelasan. Awalnya, dia tidak ingin menceritakan rahasianya, tetapi sekarang mertuanya dalam masalah, bagaimana tidak bisakah dia membantunya? Cepatlah. 3 orang bijak mengikuti satu demi satu, begitu pula Qin Yu. Kamu tidak ingin berjalan-jalan dalam waktu dekat. Ketika Ye Chen pergi, dia memberitahu banyak orang yang bereinkarnasi, dan kemudian meninggalkan banyak tas penyimpanan, kebanyakan untuk berlatih metode rahasia. Dimengerti. Semua orang mengangguk satu demi satu, mengetahui bahwa Ye Chen tertinggal untuk berlatih seni rahasia, dan mungkin tidak akan kembali setelah pergi kali ini. Ini perjalanan yang bagus. Hao Tian Xiyue dan Luo Xi bergumam pelan satu demi satu, dan begitu pula banyak orang yang bereinkarnasi, melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Chen, masing-masing bergumam pelan. Bulan apa, itu mungkin periode waktu yang sangat lama. Di sini, Ye Chen, Qin Yu dan 3 orang bijak muncul di istana bawah tanah mengikuti leluhur keluarga Ji tanpa urutan tertentu. Istana bawah tanah sangat besar, di tengah istana bawah tanah ada altar besar dengan 99 pilar batu cahaya abadi yang diukir dengan rune, itu adalah platform teleportasi langit berbintang. Ye Chen dan yang lainnya menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka tidak tahu bahwa keluarga Ji masih memiliki platform luar angkasa berbintang yang begitu berharga. Menggantikan, nenek moyang keluarga Ji berkata sambil menggambar koordinat ruang. Tidak berani menunda, semua orang berjalan ke platform langit berbintang satu demi satu, merasakan kekuatan ruang langit berbintang, kekuatannya misterius dan agung, berdiri di atasnya, seperti berdiri di langit berbintang yang luas. Membuka. Nenek moyang keluarga Ji membentuk segel dengan satu tangan, menuangkan esensi ke dalamnya, dan berjalan ke platform luar angkasa berbintang. Langit berbintang bergetar, lalu berbalik dengan cepat, dan semua orang menghilang di dalamnya. 1/4 jam kemudian, mereka muncul di langit berbintang. Siapa yang mengira bahwa dalam 1/4 jam, mereka akan menempuh jarak lebih dari 4 juta mil melintasi langit berbintang. Berjalan. Patriark keluarga Ji mengambil langkah pertama, dan Ye Chen serta yang lainnya mengikuti satu demi satu.
Tidak ada yang seperti 5 lampu abadi, yang berubah menjadi warna cemerlang di langit berbintang yang luas, dan kecepatannya sangat cepat. Tempat ini berjarak setengah juta mil dari Wuxuanxing. Namun, kecepatan semua orang terlalu cepat, dan hanya butuh waktu kurang dari 1/4 jam. Di kejauhan, sebuah bintang raksasa muncul di depan mataku, dengan ukuran yang hampir sama dengan bintang Suanyu, bersinar dengan kecemerlangan, tampak sangat terang di langit berbintang yang luas. Tanpa banyak berpikir, semua orang mengenakan jubah hitam satu demi satu, menyembunyikan aura mereka, dan terbang ke bintang Wuxuan secara diam-diam. Ada reinkarnasi. Baru saja ketika dia memasuki Wuxuanxing, Ye Chen bergumam. Namun, ini adalah waktu yang luar biasa, dan dia tidak akan lari untuk menemukan orang yang bereinkarnasi, karena dia sangat diperlukan untuk masalah penebusan. Ketika semua orang tiba, leluhur keluarga Chu sudah menunggu, dan ekspresinya umumnya dingin. Itu adalah cucunya sendiri, dan sekarang dia dibawa pergi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini memeras keluarga Chu dengan telanjang. Melihat Qin Yu dan yang lainnya kembali, patriark dari keluarga Chu terkejut, aku masih di Suan Yuexing setengah jam yang lalu, begitu cepat. Mari kita bicarakan ini nanti. Patriark keluarga Ji tertawa, pria itu telah memanggilnya untuk meminta tebusan. Itu belum datang. Jika orang itu mengirim pesan, kedua senior tidak ingin keluar dari bintang Wuxuan ini. Ye Chen memandangi leluhur keluarga Ji dan leluhur keluarga Chu. Teman kecil curiga suara itu menyerang Wuxuanxing. Nenek moyang keluarga Ji memandang Ye Chen dengan ragu. Kemungkinan memang demikian. Ye Chen merenungkan, orang itu memiliki inisiatif mutlak dalam masalah ini. Jika kedua senior itu pergi untuk menebusnya, orang itu akan menyerang Wuxuanxing. Jika kedua senior itu tidak pergi untuk menebusnya, orang itu akan mencegatnya. Senior dari keluarga Chu yang membunuh dan menebus orang, keluarga Chu sangat pasif kali ini. Kalau begitu aku akan pergi menebus orang sendirian, dan duduk di Wuxuanxing sendirian. Tidak peduli apa, kita semua berada di bawah kendali orang lain. Orang itu akan terus menunda waktu. Kita tidak ada hubungannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, alasan paling mendasar terletak pada keselamatan Dewi keluarga Chu. Lalu ini, aku akan menebusnya. Ye Chen segera tersenyum. Apakah kamu akan menebus seseorang? Nenek moyang keluarga Chu memandang Ye Chen dengan heran. Percaya saya, percayalah padanya. Patriark keluarga Ji mentransmisikan suara itu ke patriark keluarga Chu, kekuatan tempur anak laki-laki ini tidak kalah dengan milikmu dan milikku. Kekuatan supernaturalnya berada di luar imajinasi kita. Dia cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Alam kekaisaran tidak di bawah kamu dan aku. Patriark dari keluarga Chu tampak terkejut, dan mau tidak mau melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Melihatnya, mata tua itu sedikit menyipit, seolah menyadari dominasi darah Ye Chen siapapun di seluruh keluarga Chu jauh lebih mendominasi. Keluarga Chu, 90 juta batu sumber, pergi ke bintang mati sejauh 300.000 mil untuk menebus dewimu, dan kamu tidak akan menunggu sampai tanggal kedaluarsa. Ketika semua orang berbicara, sebuah suara halus datang dari luar langit. Bahkan kedua orang suci itu tidak dapat menangkap sumber suara itu. 90 juta batu sumber, jangan menunggu sampai tanggal kedaluarsa. Tawa menyeramkan datang dari luar langit berkabut, jangan tantang kesabaranku, jika kamu berani bermain trik, kamu akan tahu konsekuensinya. Tunggu. Nenek moyang keluarga Chu mendengus dingin, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Karena Ye Chen akan menebus seseorang, dia secara alami tidak bisa membiarkan dirinya mengeluarkan 90 juta batu sumber. Setelah aku pergi, kedua senior mengikuti secara diam-diam. Ye Chen mengambil tas penyimpanan, setelah aku menyelamatkan Dewi keluarga Chu, kita akan bekerja sama untuk membunuh orang itu di bintang mati. Jernih. Itu dia. Ye Chen tersenyum, berbalik dan melangkah ke langit yang kosong, seperti bintang Wuxuan terbang cahaya peri, melangkah ke langit berbintang, mengikuti arah, dan langsung menuju bintang mati yang jaraknya 300.000 mil. Kirim seorang kaisar untuk menebus orang dan mencari kematian. Di sebuah kota kuno di Wuxuanxing, seorang pria berjubah hitam mencibir, dan kemudian terbang seperti cahaya dewa hitam legam. Merasakan seseorang mengikuti di belakang, mulut Ye Chen menyeringai. Segera, dia mempercepat kecepatannya dan melemparkan pria itu jauh-jauh. Misinya adalah untuk menebusnya, dan tidak ada penundaan. Hanya ketika Dewi keluarga Chu aman, hal berikutnya akan mudah ditangani. Oh, episode 1274, melanggar game. Suara mendesing. Di langit berbintang yang luas, Ye Chen melintas seperti cahaya ilahi, bersinar seperti bintang jatuh. Anda tidak bisa melarikan diri. Di belakangnya, pria berjubah hitam itu tersenyum tipis, dan tubuhnya seperti cahaya peri, yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan Ye Chen,
merebut 90 juta batu sumber, dan kemudian pergi ke Wuxuanxing untuk meminta tebusan, sampai leluhur keluarga Chu terpaksa membunuhnya secara pribadi pergi untuk menebus orang, dan dia bisa pergi ke seluruh dunia untuk menjarah Wuxuanxing. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia memiliki inisiatif mutlak dalam masalah ini. Dengan Dewi keluarga Chu di tangannya, keluarga Chu tidak punya pilihan selain dikendalikan olehnya. Jelas, cara bertarung yang tidak tahu malu ini persis sama dengan kerusuhan Ye Chen sebelumnya melawan Sekte Haus Darah. Ada saatnya kamu menangis. Ye Chen melirik ke belakang dengan tidak mencolok, dan sudut mulutnya melengkung menyeringai. Dengan mengatakan itu, dia mempercepat lagi. Setelah setengah jam, dia terbang ke bintang kuno yang mati, dan bintang kuno ini adalah tempat dia berjanji untuk menebus orang. Dari kejauhan, Ye Chen melihat puncak gunung. Duduk di puncak gunung adalah seorang pria berjubah hitam, di sampingnya adalah Dewi tersegel dari keluarga Chu, yang masih tertidur lelap. Reinkarnasi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dia tidak perlu menghitung, dia tahu siapa reinkarnasi hanya dengan melihat penampilan Dewi keluarga Chu, adik perempuan Qin Yu, Chu Xin juga merupakan reinkarnasi, yang merupakan kejutan. Melihat melewati Dewi keluarga Chu, Ye Chen menatap pria berbaju hitam itu. Seperti yang dia pikirkan, pria berbaju hitam yang duduk bersila di gunung itu adalah tiruan. Itu benar-benar kamu. Ye Chen mencibir, dan mengenali pria berbaju hitam sebagai leluhur Haus Darah dari Sekte Haus Darah, iblis tua yang Haus Darah. Meskipun dia menyamar dengan sangat baik, di bawah mata peri, tidak ada yang disembunyikan dari ilusi, dan Ye Chen bisa melihatnya sekilas. Selamatkan orang dulu. Ye Chen menutup matanya, memindahkan jalan surga, dan melarikan diri ke dalam lubang hitam angkasa dalam sekejap. Tidak lama setelah dia pergi, iblis tua yang Haus Darah itu sendiri datang, tetapi alisnya sedikit mengernyit. Setelah mengejar di sini, Ye Chen tidak terlihat. Dengan kultivasinya sebagai orang suci, dia bahkan tidak dapat menemukan napas sedikit pun. Kemana perginya? Iblis tua yang Haus Darah menyipitkan matanya sedikit, kesadarannya menyebar, menutupi seluruh bintang kuno. Ketika iblis tua yang Haus Darah sedang mencarinya, Ye Chen menyelinap ke dalam lubang hitam, sesuai dengan posisi dan arah yang dihitung dengan tepat. Ini dia. Segera, Ye Chen berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menunjukkan jalan surga. Kemunculan seseorang yang tiba-tiba mengejutkan klon iblis tua yang Haus Darah yang duduk bersila dengan mata tertutup. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, meraih tangan giok Dewi keluarga Chu, dan melarikan diri ke lubang hitam angkasa dalam sekejap. Begitu dia pergi lagi, iblis tua yang Haus Darah itu sendiri naik ke puncak gunung, tetapi dia tidak melihat Dewi keluarga Chu, dia melihat tiruannya dengan ekspresi muram sejenak, dan berkata dengan dingin, di mana orangnya? Tidak, aku tidak tahu. Klon iblis tua itu ketakutan, baru saja seseorang tiba-tiba muncul dan membawanya pergi dalam sekejap. Keluar. Iblis tua yang Haus Darah itu sangat marah, dan menghancurkan tiruannya menjadi abu terbang dengan telapak tangannya. Bagaimana ini mungkin? Iblis tua yang Haus Darah itu memiliki wajah yang ganas, dan kesadaran spiritualnya sekali lagi menyelimuti bintang kuno itu, tidak melepaskan sejengkal pun tanah dan kehampaan. Semua ini terjadi terlalu aneh. Senior, apakah kamu mencariku? Dengan suara santai, Ye Chen muncul di puncak gunung 80 juta. Itu kamu. Mata iblis tua yang Haus Darah mengungkapkan cahaya suram, dan dia sepertinya mengenali bahwa Ye Chen adalah kaisar yang dikirim oleh keluarga Chu untuk menebus orang, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa Ye Chen adalah orang yang menyebabkan masalah di orang-orang sekte yang Haus Darah. Saya pikir hanya orang-orang seperti saya yang akan menculik orang. Saya tidak mengharapkan leluhur dari sekte Haus Darah, seorang suci yang melampaui dunia, untuk melakukan hal semacam ini. Ini benar-benar membuka mata. Siapa kamu? Mata iblis tua yang Haus Darah itu semakin menyipit, tanpa diduga Ye Chen bisa melihat melalui identitasnya. Senior, mungkinkah seseorang yang membuat keributan tentang sekte Haus Darahmu? Ye Chen menunjukkan dua baris gigi seputih salju. Tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Setan tua yang Haus Darah itu menatap Ye Chen dengan wajah muram, dan dia menatap Ye Chen dengan tak percaya, dia jelas telah membunuh pembunuh sekte Haus Darah hari itu. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen tersenyum main-main, senior benar-benar tahu bagaimana menerapkan apa yang telah dia pelajari, tapi sayangnya, kamu masih belum mahir seperti generasi muda dalam penculikan. Oke, bagus sekali. Iblis tua yang Haus Darah itu tertawa kembali dengan marah, dan tiba-tiba menyerang, menutupi seluruh sutian dengan telapak tangannya. Namun, meskipun telapak tangannya menghancurkan dunia, itu terpotong oleh dua lampu pedang yang tiada taranya sebelum jatuh. Di atas langit virtual, dua orang lagi muncul, mereka berdua adalah lelaki tua, mereka adalah leluhur keluarga Ji dan leluhur keluarga Chu. Melihat pengunjung itu, ekspresi iblis tua yang Haus Darah itu berubah.
Nenek moyang keluarga Chu melangkah maju dan menatap iblis tua yang haus darah dengan dingin, jadi kamu tidak takut diejek oleh generasi mendatang. Jadi apa? Setan tua yang haus darah itu tertawa ganas. Sekarang, dia bisa mengerti bahwa ini adalah putaran melawannya. Konyol bahwa dia tidak mengetahuinya sampai sekarang. Maka kamu harus membayar harganya. Nenek moyang keluarga Chu naik ke langit dalam satu langkah, dan memotong galaksi dengan satu pedang. Setan tua yang haus darah mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan mengembangkan teknik rahasia. Itu adalah cetakan telapak tangan yang besar dan gelap, yang menghapus Bima Sakti yang dipotong oleh leluhur keluarga Chu, bahkan leluhur keluarga Chu pun juga kaget. Patriark keluarga Ji juga bergerak, menekan Ling Tian dengan telapak tangan, itu adalah segel 9 istana dan 8 diagram yang besar. Iblis tua haus darah mengangkat langit dengan satu tangan, menghalangi gosip Ji Wugong. Feng Shen Jue. Ye Chen membunuhnya dalam sekejap, menusuk dada iblis tua yang haus darah dengan pedang yang sangat mendominasi. Ah! Setan tua yang haus darah meraung, Dao Ze gemetar karena darah, dan Ye Chen mendengus dan mundur. Wow! Ye Chen memamerkan giginya, lengannya mati rasa karena syok, iblis tua yang haus darah itu lebih kuat dari yang dia duga, dia bukan orang suci biasa, dia mungkin menyentuh belenggu Raja Suci. Ledakan! Ledakan! Pertempuran hebat pecah, dan leluhur keluarga Chu dan leluhur keluarga Ji berdiri di kiri dan kanan, menghalangi iblis tua yang haus darah di tengah. Energi dan darah Ye Chen naik, dia mengorbankan para bidat, dan sekali lagi memegang pedang pembunuh di tangannya, dia bergabung dengan lingkaran pertempuran. Dengan dua orang suci dan tubuh suci kuno yang bisa bahu-membahu, barisan ini menempatkan iblis tua yang haus darah pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meskipun dia kuat dalam pertempuran, dia masih berlumuran darah akibat pemukulan. Apakah Anda benar-benar akan mati selamanya? Deru iblis tua yang haus darah mengguncang langit, dan itu sama ganasnya dengan iblis. Tidak pernah mati. Nenek moyang keluarga Chu dan keluarga Ji mendengus dingin, sekte haus darah terkenal di medan bintang yang luas ini, iblis tua yang haus darah bukanlah orang suci biasa, tetapi juga orang yang sangat jahat dan kejam, orang-orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Nenek moyang keluarga Ji dan keluarga Chu tahu betul bahwa jika dia diizinkan pergi, keluarga Chu dan keluarga Ji tidak akan pernah damai. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chen sama, demi keselamatan orang yang bereinkarnasi, dia harus membunuh iblis tua yang haus darah itu. Ah! Iblis tua yang haus darah menjadi gila, membuka teknik terlarang, dan kekuatan tempurnya melonjak. Nenek moyang keluarga Ji dan keluarga Chu bukan lagi vegetarian, mereka berdua memiliki teknik terlarang, dan kekuatan tempur mereka meningkat karenanya. Modao, buka. Ye Chen mencibir dengan dingin, dan itu bukan kertas, dia membuka jalan sihir, dan kekuatan tempurnya meningkat, membuatnya semakin ganas, seperti dewa perang. Patriark dari keluarga Ji membunuhnya, dan pedang sucinya membelah darah iblis tua yang haus darah itu. Iblis tua yang haus darah meraung dan mundur, tetapi dipenggal oleh pedang leluhur keluarga Chu di belakangnya. Fondasi tubuh fisik dihancurkan, dan iblis tua yang haus darah melarikan diri dengan ekspresi panik, ingin melarikan diri. Meninggalkan. Ye Chen, leluhur keluarga Ji, dan leluhur keluarga Chu diblokir dari tiga sisi, dan semua gerakan mereka adalah kekuatan supernatural yang tak tertandingi, tidak menyisakan ruang bagi mereka. Iblis tua haus darah yang hanya berada di negara bagian Yuanshan adalah tewas di tempat. Perang sudah berakhir. Seorang suci yang kuat dibunuh oleh 3 orang. Setan tua yang haus darah itu seharusnya tertekan, dia tidak tahu apa yang salah sampai dia mati, dan dia tidak percaya itu adalah akhir yang seperti itu. Bersenandung. Chaos Cauldron abis, dan dengan sadar menelan para prajurit suci dari iblis tua yang haus darah. Para patriark dari keluarga Ji dan keluarga Chu terlihat sedikit aneh ketika mereka melihatnya. Kuali besar ini sangat menarik. Kami mencoba yang terbaik untuk membunuh orang suci itu, jadi Anda harus membuatnya kewalahan. Anda sama sekali tidak sopan. Ini luar biasa. Kedua orang suci itu mengelus janggut mereka satu demi satu, dan memandangi Chaos Cauldron dengan takjub, seolah-olah mereka bisa melihat asalnya. Ye Chen sedikit malu, senjata sihir kelahirannya menjadi semakin sadar. Teman kecil, ayo kembali ke Wuxuan Star dulu. Para patriark dari keluarga Ji dan keluarga Chu mengalihkan pandangan mereka, dan menatap Ye Chen satu demi satu. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, mengetahui apa yang akan dilakukan kedua orang suci itu. Sekarang iblis tua haus darah telah dimusnahkan, sekte haus darah masih ada demi keselamatan keluarga, kedua leluhur akan berdarah dingin sampai akhir. Keduanya terbang ke langit berbintang seperti dua lampu langit. Sekte haus darah tanpa orang suci kemungkinan besar akan disingkirkan dari medan bintang ini. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte yang mengganggu langit berbintang ini akan lenyap. Oh, episode 1275, lihatlah lagi.
Setelah mengumpulkan tas penyimpanan iblis tua yang haus darah, Ye Chen juga terbang keluar dari bintang kuno. Koleksi iblis tua yang haus darah memang kaya, dan ada banyak prajurit semi-suci, yang semuanya dilemparkan ke dalam kuali yang kacau oleh Ye Chen. Chaos Cauldron tidak sopan, tidak menolak siapapun, dan nafsu makannya tidak kecil. Ia baru saja menelan senjata suci sebelumnya, dan sekarang telah menelan begitu banyak senjata semu, jadi tidak berarti untuk maju. Ye Chen menghela nafas, bahkan tuannya mendecakkan lidahnya. Di dalam kuali, segel Dewi Keluarga Chu dilepaskan, dia mengusap kepala kecilnya, dan melihat sekeliling dengan takjub. Garis keturunan gadis ini juga aneh, bahkan lebih murni dari Qin Yu. Penglihatan misterius terjalin di sekujur tubuhnya, dan gambarnya sangat indah, terutama mata indah itu, yang selalu bersinar dengan taoisme yang tak terlukiskan. Dewi Keluarga Chu mengangkat pipinya dan menatap Ye Chen melalui mulut tripod. Di mana ini? Siapa kamu? Ye Chen tersenyum, dan cahaya peri muncul langsung, tenggelam ke alis Dewi Keluarga Chu. Dengan baik. Di dalam kuali, Dewi Keluarga Chu mengerang kesakitan. Lagi. Ye Chen sedikit tersenyum. Setiap kali dia menemukan orang yang bereinkarnasi, dia dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak tahu apakah itu Dewi Keluarga Chu, Wu Xuanxing, atau orang bereinkarnasi lainnya. Meskipun jumlahnya kecil, itu masih mengejutkan. Memikirkan hal ini, Ye Chen mempercepat langkahnya. Pada titik tertentu, Xuan Fei dari keluarga Chu, yang telah memulihkan ingatan masa lalunya, meletakkan kepalanya di atas kuali, dan menatap Ye Chen dengan linglung, dengan air mata di matanya yang indah. Aku tidak bermimpi, aku saya. Dongfang Yuyan, selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum dan memimpin Dewi Keluarga Chu keluar dari kuali dengan jentikan tangannya. Ada reinkarnasi di dunia ini. Dongfang Yuyan menangis. Ini sangat misterius. Di mana yang lainnya di Dachu? Masih mencari, kata Ye Chen, dan memberikan sepotong kesadaran spiritual kepada Dongfang Yuyan. Ada banyak hal di Dachu yang terbungkus dalam kesadaran spiritual. Dongfang Yuyan meninggal di Beizhen Changyuan, dan dia masih belum mengetahui banyak hal. Apakah kamu pernah menemukannya? Dongfang Yuyan menatap Ye Chen dengan penuh harap, matanya diselimuti oleh air mata. Wei Wenzuo, kita bertemu lagi dalam kehidupan ini. Dongfang Yuyan tersenyum lembut, seolah mengingat Beizhen Changyuan 100 tahun yang lalu, dia meninggal di punggung Wei Wenzuo, dan membuat janji untuk kehidupan selanjutnya. Orang itu pasti sangat terharu ketika mendengar ini, kata Ye Chen penuh arti. Apakah guru suci telah ditemukan? Dongfang Yuyan masih menatap Ye Chen dengan penuh harap. Kamu sangat beruntung. Ye Chen tersenyum. Jadi, menemukannya. Itu di Wuxuanxing dari keluarga Chu. Ye Chen tersenyum lagi, mempercepat lagi, seperti cahaya ilahi yang tiada taranya, kata-katanya membuat Dongfang Yuyan tertegun untuk waktu yang lama, dan ketika dia menyadarinya, air mata memenuhi matanya dengan kegembiraan, dia tidak tahu kehidupan sebelumnya semuanya akan bereinkarnasi di Martial Star. Tanpa bicara sepanjang jalan, Ye Chen kembali ke Wuxuanxing secepat mungkin. Dia tidak segera kembali ke Gunung Abadi keluarga Chu, tetapi langsung pergi ke kota kuno kecil yang terpencil di Wuxuanxing. Kota kuno cukup ramai, dan ada sosok konstan di jalan. Ye Chen menunjuk ke satu sisi dan mendarat di sebuah kios di pinggir jalan. Stan itu bukan untuk menjual barang, tapi untuk meramal. Ada tiang di sebelah meja, dan kain putih digantung di tiang. Di kain putih itu, ada 3 karakter besar yang ditulis dengan huruf tebal dan miring, Su Bengxian. Melihat peramal, dia adalah seorang pemuda yang tidak melakukan apa-apa, dengan janggut tampan menempel di mulutnya. Itu adalah Wei Wenzuo yang bereinkarnasi, tuan muda dari keluarga Xuantian di Chu Utara di kehidupan sebelumnya. Dongfang Yuyan telah menerobos kerumunan sepanjang jalan, menatap pemuda bodoh itu dengan air mata berlinang. Reinkarnasi Wei Wenzuo melirik Dongfang Yuyan dari atas ke bawah, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa gadis yang begitu tampan menatapnya dengan air mata berlinang, tetapi dia mencubit kumisnya. Betapa akrabnya, seolah-olah saya telah melihatnya di suatu tempat. Ye Chen juga datang, dan duduk di meja dengan sadar, menatap Wei Wenzuo dengan penuh minat, kudengar perhitunganmu sangat akurat. Ini hanya takdir pertemuan, tidak perlu uang. Wei Wenzuo langsung duduk tegak, membelai janggutnya dalam-dalam, siapa yang tidak tahu, benarkah mengira pria ini senior? Kalau begitu cari tahu untukku, kapan kita akan menikah? Ye Chen menatap Wei Wenzuo sambil tersenyum. Baiklah. Wei Wenzuo melirik Ye Chen, lalu ke Dongfang Yuyan yang berdiri di samping Ye Chen, dan kemudian menatap Ye Chen lagi, sejujurnya, kalian berdua tidak terlihat seperti suami istri. Apakah kamu yakin? Ye Chen meletakkan 1000 batu asal di atas meja dengan keras. Rekan Taois, ini bukan tentang uang. Bisakah kamu melakukannya? Ye Chen meletakkan 1000 batu asal lagi. Saya bukan orang yang memperhatikan uang. 1000 lagi. Sekilas, memang terlihat seperti itu. Wei Wenzuo meremas kumisnya dengan penuh arti.
Itu benar. Tuan Suci, berhenti menggodanya. Dongfang Yuyan menatap Ye Chen dengan panik. Seseorang merasa tertekan. Ye Chen tersenyum, dan segera mengulurkan tangannya. Wei Wenzuo, yang masih menghitung uang, dijemput oleh Ye Chen di tempat. Apa yang kamu lakukan? Teriak Wei Wenzuo. Bawa kamu ke kamar pengantin, kata Ye Chen, mengambil satu langkah ke langit, dan langsung pergi ke satu sisi. Katakan kita adalah suami dan istri, lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Dongfang Yuyan tersenyum marah, dan mengikuti. Tidak lama kemudian Ye Chen mendarat di Gunung Peri keluarga Chu. Melihat Ye Chen kembali dan Dewi keluarga Chu aman dan sehat, Qin Yu dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, ketika Qin Yu melihat Wei Wenzuo yang dipegang Ye Chen, dia terkejut sesaat, seolah-olah dia tahu reinkarnasi siapa yang didasarkan pada penampilannya. Wei Wenzuo juga merupakan tokoh terkenal di Dacu, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Ye Chen jatuh, meninju cahaya peri ke alis Wei Wenzuo, dan kemudian mendorongnya ke Dongfang Yuyan, aku serahkan padamu, jadilah lembut. Aku akan sangat lembut. Dongfang Yuyan menjentikkan rambutnya, lalu menggulung lengan bajunya, dan kemudian dia tidak lupa mengepalkan tinjunya. Wei Wenzuo, yang terlihat kesakitan, tidak tahu di mana itu, dan ditangkap lagi dia membawanya pergi, seperti sinar cahaya peri yang tenggelam ke kedalaman gunung peri keluarga Chu. Tidak lama kemudian, saya mendengar teriakan dari arah itu, Ye Chen, jalang. Aku tidak mendengarnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengambil telinganya. Bagaimana situasinya? Para tetua keluarga Chu terlihat aneh. Mendengar teriakan itu, mereka saling memandang. Dalam ingatan mereka, dewi keluarga mereka masih sangat lembut, tapi sekarang dia sangat tangguh. Itu Wei Wenzuo. Qin Yu menusuk Ye Chen. Orang lain selain dia, adikku, Chu Xin, juga merupakan reinkarnasi. Qin Yu menatap Ye Chen ragu-ragu. Oleh karena itu, kamu seharusnya bertemu Dongfang Yuyan. Ye Chen menggosok dagunya dan menatap Qin Yu dengan ekspresi aneh, 3 generasi Dacu Tian Ting Xuan begitu hidup, bukankah kamu ada di sana? Aku tidak mengejar ketinggalan. Qin Yu tertawa datar, namun, Wei Wenzuo dari generasi muda menikah dengan Dongfang Yuyan dari generasi Xuaner. Kejadian ini cukup baru, dan masih terasa agak aneh ketika aku memikirkannya. Yang saya perjuangkan adalah apakah saya harus menelepon saudara ipar Dongfang Yuyan atau keponakan saya. Senioritas Dacu agak kacau. Teman kecil, di mana leluhurku? Ketika keduanya berbicara, banyak tetua dari keluarga Chu bergegas mendekat. Aku pergi ke Sekte Haus Darah dengan leluhur keluarga Ji. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun, iblis tua yang haus darah dimusnahkan oleh kami, demi stabilitas dua keturunan dan kedamaian medan bintang ini, Sekte Haus Darah mungkin akan disingkirkan. Sekte Haus Darah. Setan tua yang haus darah. Para tetua dari keluarga Chu yang tidak mengetahui situasi semuanya tertegun. Orang yang mengikat dewimu adalah iblis tua yang haus darah. Ye Chen menjelaskan alasannya. Itu dia. Generasi orang suci yang bermartabat benar-benar tidak tahu malu. Itu mungkin dirangsang oleh pria misterius yang membuat keributan tentang Sekte Haus Darah beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, akulah yang membuat keributan besar tentang Sekte Haus Darah. Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Kamu. Mata para tetua keluarga Chu memandang Ye Chen serempak, dengan ekspresi campur aduk, beberapa dari mereka cukup mengasyikkan, beberapa dari mereka kagum, dan beberapa terkejut. Beberapa hari yang lalu, masalah Sekte Haus Darah menyebabkan banyak masalah di medan bintang ini, semua orang menebak identitas orang misterius itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah mahakarya Ye Chen. Ye Chen tertawa kering, dan menghilang tanpa jejak.